itu terakhir ketemu sama ibu usia 7 tahun. Mama pergi kan itu dari usia aku 3 tahunan ya. Kalau saya sih belum pernah diasuh sama ibu saya. Saya kan pas bayi kan langsung dipindahin ke panti balita. Ya saya berdoa aja biar ketemu orang tua saya gitu. Terus Sempet kangen sih, berdoa semoga bisa ketemu lagi. Sebenarnya mama udah pulang ke Indonesia, cuma karena kita gak akur aja gitu kan. pas tahun 2023 ya saya sudah ketemunya pas lagi video call sama panti sananya. Nah tiba-tiba dikabarin mama saya udah meninggal. Perasaannya sedih gitu kan, pisah sama orang tua gitu. Rasanya pengen sampai gede aja gitu, sampai gede baru masuk panti biar nanti kalau misalnya udah gede masuk panti jadi kan keinget tuh. Jadi nggak ini, soalnya kan masuk panti dari kecil gitu. Jadi butuh perawatan sama orang tua juga. Aku dulu sering dibully, cuma aku gak ngerasa aku dibully. Dan aku baru menyadari itu sekarang. Mungkin titik-titik aku down banget karena di situ kan banyak orang yang bilang kayak caper banget sih lo kayak gitu, kayak palingan dia caper butuh kasih sayang. Anak-anak panti menyimpan berbagai kisah perjalanan hidup yang penuh liku. Ada yang dititipkan karena orang tua tak lagi mampu merawat, ada pula yang terpaksa berpisah karena konflik keluarga. Di sini mereka menemukan rumah baru, tempat yang memberi harapan dan kasih sayang. Mama aku tuh dulu di pasar Rebo gitu. Kalau saya sih belum pernah diasuh sama ibu saya. Saya kan pas bayi kan langsung dipindahin ke panti balita. Pas tahun 2023 ya saya sudah ketemunya pas lagi video call sama panti sananya. Nah tiba-tiba dikabarin mama saya udah meninggal. Saya kangen sama orang tua saya. Ya, saya berdoa, terus saya suka tulis-tulis di buku yang saya pengen sampaikan kenapa orang tua ninggalin saya gitu. Terus ya aku pengen bilang kalau aku kangen sama orang tua mama papa saya gitu. Kalau saya doanya sih ya semoga orang tua saya, mama saya gitu biar masuk surga bareng saya gitu. Terus ya dihapuskanlah dosa-dosanya, terima ibadahnya gitu. Tadinya hidup di jalan karena orang tua nggak mampu, nggak cukup mampu itu. Akhirnya aku dititipin ke panti. Kalau keadaannya hidupnya susah gitu, nyari kerja juga cuma jualan doang di rumah, jualan, bantu-bantu, ngelayanin anak-anak yang mau membeli gitu. Perasaannya sedih gitu kan, pisah sama orang tua gitu. Rasanya pengen sampai gede aja gitu, sampai gede baru masuk panti biar nanti udah gede masuk panti jadi kan keinget tuh. Cuma pengen bilang ibu sehat-sehat aja di sana, di jalan, kayak di rumah jualannya, semoga jualannya laris, bisa dapat uang yang banyak, bisa membeli rumah yang bagus dan bisa dapat kerjaan yang bagus. Awalnya aku baik-baik aja karena ngerasa aku punya saudara nih, kayak dia bisa nemenin aku di kala apa aja. Tapi setelah makin beranjaknya umur, aku makin mikir kesepian dong, kayak kok gak ada peran orang tua di hidup aku gitu, gak ada perilaku yang bisa aku contoh gitu, siapa yang bisa aku jadiin contoh. Aku dulu sering dibully, cuma aku gak ngerasa aku dibully, dan aku baru menyadari itu sekarang. Mungkin untuk memperbaiki hal itu supaya aku gak dibully lagi, ya udah aku berinteraktif sama semua orang. Mau dia suka dan gak suka, aku bisa menghadapi itu dengan cara berkomunikasi sama mereka. Titik-titik aku down banget karena di situ kan banyak orang yang bilang kayak
dia caper nih, butuh kasih sayang gini-gini. Itu nggak di internal doang, tapi eksternal juga, misalnya di sekolah juga. Ada yang bilang kayak gitu, dia bilang wajar lah dia anak panti kayak gitu. Ya udah, semenjak dari situ aku mulai kayak aku ngebuang, bukan gak ngedengerin, karena kita kan gak mungkin bisa nutup mulut semua orang untuk gak suka sama kita. Jadi yang aku lakuin itu udah, aku ya ngedengerin mereka, cuma aku kata-kata mereka kan negatif, tapi kan pasti adalah hal positif, kalimat positif yang bisa diambil dari balik kata negatif tersebut kan. Jadi yang aku ambil positifnya. Alhamdulillah hari ini kami dari Dai TV telah mengadakan buka puasa lintas agama, dan tahun ini adalah tahun kedua kami melaksanakan kegiatan tersebut. Dan hari ini sangat senang ada 4 lintas agama yang sudah hadir, ada rekan-rekan dari Vihara Sila Paramita, ada Masjid Jami Baitur Rahman, Gereja Kristen Buaran, kemudian juga ada dari Gereja Santa Ana. Sungguh hari ini adalah hari yang bahagia bagi Dai TV. Dari pihak Dinas Sosial DKI Jakarta pun juga berharap Dai TV bisa menjadi promotor maupun menjadi pedoman untuk bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur, untuk berbuat baik. Sehingga banyak masyarakat di luar sana terinspirasi untuk melakukan kegiatan serupa. Per hari ini existing anak-anak yang ada di panti, atau kita sebutkan warga binaan sosial yang ada di panti, notabene-nya itu yang memang belum sempat bertemu dengan orang tuanya dari semenjak dilahirkan. Selama ini kan tidak ada keluarganya, maka kita berkumpul, dari pihak Dai berkumpul merasa ada keluarga yang memperhatikan. Nah, ini kan suatu keharmonisan yang baik menurut saya. Terima kasih ya Dai TV. Iya, tentunya pihak perusahaan kita melihat ini sebagai suatu kepedulian terhadap teman-teman yang ada di panti asuhan ini, dan terharu juga ya, di sini banyak juga teman-teman yang mungkin kurang beruntung untuk punya orang tua dan sebagainya, dan kita juga ikut turut merasakan hal itu. Semoga kedepannya anak-anak bertumbuh dewasa dengan sehat. Hari ini alhamdulillah aku dapat amanat untuk jadi Master of Ceremony di acara Harmoni Ramadan 2025. Kalau kita dari Esa Unggul, Spin Radio FM itu ada 11 orang. Kita bagi tugasnya itu sesuai sama passion kita masing-masing. Jadi semuanya berdasarkan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Harapan aku pribadi dan teman-teman aku dari Universitas Esa Unggul, khususnya Spin Radio FM, aku berharap semoga acara hari ini itu bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita semua, terus juga membawa manfaat, dan tentunya bisa bikin adik-adik tuh jauh lebih semangat dan bisa menggapai cita-citanya. Hari ini di luar dari prediksi saya bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam buka puasa. Ada yang menyumbangkan snack berupa takjil, kacang hijau, puding, bolu, ada es teh juga, dan ada juga menyumbangkan makanan vegetarian juga. Tentunya harapan kami dari Dai TV adalah masyarakat yang hadir hari ini bisa terinspirasi bahwa Dai TV menjadi salah satu televisi yang memberikan contoh untuk hidup damai, cinta toleransi, dan saling menghargai antar keyakinan di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung Harmoni Ramadan tahun 2025, yaitu PT Wisi Sisko Baja Putra, Samudra Merit Indonesia, E+ Pacific, Artco, dan Silhing. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada Faber Castell yang mendukung acara hari ini. Terima kasih buat Dai TV udah bikin acara di Panti Sosial Putra Utama 1, acara berbuka puasa di sini. Terima kasih udah mengasih kepada kami semua. Terus semoga Dai TV semakin sukses, semakin maju, dan semakin cerah. Terima kasih banyak karena sudah mau datang untuk berbagi kasih kepada kita semua sebagai anak panti.
Dan jangan jangan bosan-bosan untuk berbagi, jangan sampai kapok setelah berbagi sama kita gitu. Pokoknya yang baik-baik aja, Kak. Saya melihat toleransi itu menjadi bagian penting ya di Indonesia, karena yang seperti tadi disampaikan bahwa di Indonesia ini banyak suku, banyak ras, banyak ya agama dan yang lainnya. Dan untuk memadukan itu semua, rasanya kita perlu satu nilai yang perlu kita hidupi, yaitu nilai toleransi itu sendiri. Tidak ada lagi intoleransi, tidak ada lagi fanatisme, tidak ada lagi bicara sekularisme. Karena semua bicaranya sesuai dengan ajaran umat Islam bahwa agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Di rumah itu kita sudah harus mengajarkan anak-anak kita untuk bertoleransi. Pendidikan toleransi itu harus dimulai sejak dini. Dari mulai anak-anak mungkin dari SD, TK mungkin ya, biar mereka punya pandangan kemajemukan ini dengan baik. Kita ini di tengah-tengah masyarakat itu yang majemuk, saling membutuhkan, saling peduli satu sama lain. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah di tahun 2025 ini semangat sampai selesai ya. Sampai nanti di hari kemenangannya. Dan kita juga sebagai umat Islam saling menghormati bagi agama lain yang tidak menjalankan ibadah puasa.